Sektor perikanan merupakan sektor potensial bagi pertumbuhan ekonomi baru dan merupakan sumber penghidupan masyarakat dan banyak harapan masa depan bangsa. Sektor budidaya perikanan merupakan salah satu subsektor yang sangat penting untuk dikembangkan di samping subsektor pertanian dan juga peternakan. Pembangunan di sektor perikanan sampai saat ini tetap diarahkan pada peningkatan kontribusi subsektor perikanan dalam menjamin tersedianya bahan pangan protein hewani, bahan baku industri, peningkatan ekspor, peningkatan pendapatan pelaku budidaya ikan, serta menunjang pembangunan daerah. Hasil dari budidaya perikanan nantinya akan menghasilkan sebuah barang, baik berupa ikan segar ataupun ikan olahan. Dari hasil tersebut, nantinya akan ada kebijakan harga dan juga pemasaran, baik itu dari sisi kebijakan produsen, konsumen, maupun pemerintah. Produksi perikanan tidak akan berarti apa-apa jika produksi yang melimpah tidak dapat dipasarkan dengan baik dan dengan harga yang wajar. Potensi besar perikanan budidaya di Indonesia saat ini dapat dilihat dari berbagai faktor. Faktor tersebut erat kaitannya dengan latar belakang dunia pertanian dan juga perikanan yang menunjang perikanan budidaya. Melihat potensi perikanan budidaya seperti yang kita ketahui sebagai negara agraris. Budidaya adalah kegiatan yang mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lain supaya bisa menghasilkan produk barang yang mampu memenuhi kebutuhan manusia secara baik. Studi kasus kita kali ini yaitu sebuah tempat budidaya ikan nila yang bernama Gold Garden, yaitu sebuah perkumpulan kelompok para pembudidaya ikan di Desa Dermayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Alasan dari kelompok Gold Garden untuk membudidayakan ikan nila yaitu ikan nila memiliki keunggulan lebih cepat dalam segi pertumbuhan, mudah berkembang biak, mudah dalam proses pembudidayaan, dan memiliki pasar yang baik dan mampu beradaptasi dengan kisaran yang luas dari kondisi lingkungan. Selain itu, para konsumen juga lebih memilih ikan nila karena ikan nila memiliki sedikit tulang, rasa daging yang enak, dan juga harga yang terjangkau. Kelompok tersebut menjadikan ikan nila sebagai salah satu jenis ikan yang dapat menjadi komoditas unggulan dan masuk dalam program industrialisasi perikanan. Selain itu, di lingkungan masyarakat, ikan nila mengalami peningkatan dalam permintaan konsumsi. Masyarakat menjadikan ikan nila sebagai salah satu pilihan protein hewani yang tentunya memiliki harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Usaha budidaya ikan nila yang berada di Desa Dermayu, Kabupaten Wonosobo ini merupakan usaha budidaya yang mulai berdiri pada tahun 2018. Usaha tersebut dikelola oleh Bapak Eru Suteja sebagai pemilik dan beberapa dari tetangganya yang menjadi anggota dari Gold Garden. Pada usaha budidaya yang dikelola oleh Bapak Eru Suteja bersama anggotanya, menghasilkan sebuah barang berupa ikan nila segar yang dijual untuk konsumsi dengan berbagai ukuran dan juga dijual lagi berupa benih ikan nila, di mana benih-benih ikan nila tersebut dibeli oleh para petani, pembudidaya ikan nila baik di dalam Desa Dermayu maupun di luar Desa Dermayu. Setelah adanya hasil perikanan antara pembudidaya dengan pedagang lain melakukan transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Dalam situasi normal, harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan juga penawaran dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna. Tetapi seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia nyata, mekanisme pasar terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor. Untuk itu, pemerintah memiliki peran yang besar dalam melakukan pengelolaan harga. Sistem transaksi hasil pembudidayaan ikan nila di Desa Dermayu tersebut menggunakan sistem pembayaran tunai.
Struktur pasar dan pelaku untuk perdagangan ikan nila di Desa Dermayu, Kabupaten Wonosobo tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 pelaku, antara lain yang pertama pembudidaya, kedua agen luar kota, ketiga pedagang besar atau pengepul, keempat pengecer, dan yang terakhir pengolah. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, budidaya ikan nila Bapak Eru telah diperoleh informasi mengenai jenis produk akhir komoditas ikan nila yang diterima oleh konsumen dan juga saluran pemasarannya, yaitu berupa ikan nila segar dan masakan ikan nila yang diolah oleh pengolah menjadi makanan siap konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya yang terhormat Ibu Nia selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pertanian. Kami dari kelompok 6 pada pagi hari ini izinkan untuk memaparkan materi yang berjudul Kebijakan Harga dan Sistem Pemasaran Komoditi Perikanan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Faihah Lutfiah Hanum, Rizky Amalia Suwandi, dan saya sendiri Fazari Kasandra. Next. Bab 1. Pendahuluan. Budidaya merupakan kegiatan yang mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya agar dapat menghasilkan produk barang yang mampu memenuhi kebutuhan manusia dengan baik. Salah satu budidaya perikanan yang ada di Indonesia adalah budidaya ikan nila. Ikan nila merupakan jenis ikan tawar yang mudah untuk dibudidayakan dan toleransinya yang tinggi terhadap perubahan lingkungan maupun kemudahan memeliharanya. Selain itu, ikan nila mempunyai sifat omnivora, sehingga dalam budidaya akan sangat efisien dengan biaya pakan yang rendah. Pertumbuhan ikan nila jantan dan betina dalam suatu populasi akan selalu jauh berbeda. Nila jantan 40% lebih cepat daripada nila betina. Di samping itu, apabila yang betina sudah mencapai ukuran 100 gram, pertumbuhan akan semakin lambat, sedangkan yang jantan akan tetap tumbuh dengan pesat. Kebanyakan pelaku budidaya sudah memahami strategi pemasaran menyangkut cara agar dapat bersaing di pasar untuk komoditas yang ditangkap, sehingga memiliki posisi bagian yang kuat untuk sekedar menetapkan harga jual hasil budidaya tersebut. Hal ini menyebabkan pendapatan pembudidaya ikan nila pun bisa dibilang cukup menjanjikan. Next. Baik, saya Faihah Lutfiah Hanum akan melanjutkan pemaparan, yaitu tentang bab 2 pembahasan. Usaha budidaya. Melihat potensi perikanan budidaya, seperti yang kita ketahui sebagai negara agraris, budidaya adalah kegiatan yang mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya, supaya bisa menghasilkan produk barang yang mampu memenuhi kebutuhan manusia secara baik. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan perairan tawar yang banyak dibudidaya di Indonesia dan dikembangkan untuk pasar dalam negeri maupun sampai pasar ekspor. Alasan banyak yang memilih membudidaya ikan nila yaitu karena ikan nila memiliki keunggulan lebih cepat dalam segi pertumbuhan, mudah berkembang biak, mudah dalam proses budidayanya, dan memiliki pasar yang baik dan mampu beradaptasi dengan kisaran yang luas dari kondisi lingkungan. Selain itu, para konsumen juga lebih memilih ikan nila karena ikan nila memiliki sedikit tulang, rasa daging yang enak, dan harga yang terjangkau. Ikan nila dijadikan salah satu jenis ikan yang menjadi komoditi unggulan dan masuk dalam program industrialisasi perikanan. Usaha budidaya ikan nila yang berada di Desa Dermayu, Kabupaten Wonosobo ini merupakan usaha budidaya yang mulai berdiri sejak tahun 2018. Saat ini tepatnya sudah 4 tahun yang lalu. Usaha tersebut dikelola oleh Bapak Eru sebagai pemilik dan beberapa dari tetangga yang menjadi anggota atau karyawan yang membantu dalam menjalankan usaha budidaya ikan nila tersebut. Usaha budidaya tersebut bermula pada kegagalan PRU dalam menjalankan usaha pertanian lainnya.
B. Pola perdagangan atau komoditi nila di desa. 1. Pembudidaya. Menurut Bapak Eru, pemilik usaha budidaya yang dibantu oleh tetangga ikan nila merupakan teknologi budidaya yang cukup mudah dan hanya membutuhkan modal yang relatif sedikit. Serta masyarakat banyak yang mengonsumsi ikan, salah satunya ikan nila. Oleh sebab itu, laba yang disepakatkan lebih banyak. Laba yang didapatkan lebih banyak. Pendatang baru pada tingkat budidaya nila sangat terbuka luas dan siapapun dapat mencoba memulai usaha budidaya ikan nila. Keberadaan pemasok benih ikan nila juga sangat mudah untuk dijumpai saat ini. Struktur pasar ikan nila hidup di tingkat budidaya mendekati sifat persaingan sempurna. Hal tersebut berdasarkan ciri-ciri yang ada pada pasar persaingan sempurna, yaitu A. Jumlah produsen yang sangat banyak dan tidak memiliki kekuasaan secara individu untuk menentukan harga. B. Produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. C. Pelaku bebas keluar masuk pasar. D. Pembeli dan penjual mengetahui satu sama lain dan mengetahui barang yang diperjualbelikan. Perilaku pelaku pembudidaya biasanya mengejar produksi sebanyak-banyaknya. Yang kedua, pada agen luar kota terbentuk sebuah struktur pasar, yaitu struktur pasar oligopsoni. Oligopsoni merupakan keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditi. Menurut Untoro tahun 2010, masing-masing penjual mempunyai pengaruh terhadap harga, tetapi tidak melakukan perubahan harga yang mencolok. Pada usaha budidaya ikan nila Bapak Eru, agen tersebutlah yang menentukan harga ikan nila. Salah satu cara untuk menguasai pasar adalah dengan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pembelinya. Dalam hal ini adalah pengecer ikan di pasar. Kemudahan-kemudahan tersebut seperti cara pembayaran yang ringan, di mana pembeli boleh membayar produk yang diambil setelah produk tersebut laku terjual. Hal ini selain memperkuat agen dalam pasar juga membuat agen semakin berdaya dan menentukan harga. Dalam menentukan harga. Pedagang besar atau pengepul lokal. Para pedagang besar ini biasanya mengambil ikan nila tersebut kemudian dijual di pasar ikan, yaitu di Kecamatan Kretek dan Pasar Ikan Kecamatan Selomerto. Biasanya, para pedagang ini membeli ikan nila dari pembudidaya dengan jumlah yang lumayan banyak, yaitu sekitar 5-10 kg setiap harinya. Namun, pada saat pandemi hingga saat ini, jumlah pembelian ikan nila mengalami penurunan karena jumlah konsumen yang membeli pun berkurang. Sehingga pada saat pandemi ini, para pedagang hanya mengambil ikan nila sebanyak 3-5 kg setiap harinya. Selain Pak Eru memasok pedagang, Pak Eru juga memasok pemancing dengan harga ikan nila sebesar 28.000 per kilogramnya, dengan jumlah 2-3 minggu sebanyak 80 kilo sampai 100 kg. Sedangkan pengepul untuk mempertahankan atau menguasai pasar, pengepul memberikan bantuan kepada pembudidaya. Bantuan tersebut seperti pemberian modal kerja, dalam kurung benih atau pakan. Dengan demikian, terjalin ikatan patron excellent antara pengepul dan pembudidaya. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya, perkenalkan saya Rizky Amalia Suwandi akan melanjutkan pemaparan. Pada pola perdagangan yang selanjutnya yaitu ada pengecer. Di tingkat pengecer, struktur pasar yang terbentuk pada usaha budidaya ikan nila Bapak Eru adalah pasar persaingan monopolistik, di mana jumlah penjual agak banyak, namun masing-masing mempunyai sedikit pengaruh terhadap pasar. Para pengajar ini sebagian besar merupakan ibu-ibu rumah tangga di Desa Dermayu ataupun desa sekitar yang membeli ikan nila dalam jumlah sedikit yang selanjutnya akan diolah untuk pemenuhan protein keluarganya. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu pada pengolah. Di tingkat pengolah, struktur pasar yang terbentuk untuk pengolahan ikan nila adalah pasar monopsoni, di mana jumlah pembeli bahan baku ikan segar hanya satu dan dapat memberikan pengaruh terhadap harga pasar. Pada tingkat pengolah ini, yaitu merupakan seseorang yang membuka rumah makan atau warung makan yang menyediakan menu ikan nila. Pengolahan tersebut biasanya membeli ikan nila setiap harinya sebanyak 5 kg untuk selanjutnya akan diolah dan dijual kembali sebagai makanan siap konsumsi. Selanjutnya, kemudian pada bagian pemasaran ikan nila, berdasarkan hasil pengamatan lapangan budidaya ikan nila Bapak Eru telah diperoleh informasi mengenai jenis produk akhir komoditas ikan nila yang diterima oleh konsumen dan saluran pemasarannya. Untuk produk akhir yang dipasarkan adalah ikan segar dan masakan ikan nila yang diolah oleh pengolah menjadi makanan siap konsumsi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat 6 saluran pemasaran ikan nila pada budidaya ikan nila Bapak Eru. Yang pertama yaitu, atau saluran pemasaran yang pertama yaitu dimulai dari pembudidaya, kemudian ke agen luar kota, dan disalurkan kepada pedagang besar. Kemudian pada saluran pemasaran 2, yaitu dari pembudidaya, kemudian disalurkan kepada pedagang besar atau pedagang lokal, dan kemudian dijual kembali kepada konsumen. Kemudian untuk saluran pemasaran 3, yaitu dari pembudidaya ke pengecer. Dan saluran pemasaran yang keempat, yaitu dari pembudidaya, kemudian disalurkan pengolah, kemudian dijual lagi ke konsumen. Next slide. Kemudian untuk mekanisme sistem penetapan harga, yaitu dalam dunia pasar terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor. Seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia nyata, mekanisme pasar terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor. Untuk itu, pemerintah memiliki peran yang besar dalam melakukan pengelolaan harga. Sistem transaksi hasil pembudidayaan ikan nila di Desa Dermayu, Karangrejo, RT 3 RW 3, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ini menggunakan sistem pembayaran tunai. Next slide. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kesimpulan, sektor budidaya perikanan merupakan salah satu subsektor yang sangat penting untuk dikembangkan di samping subsektor pertanian dan peternakan. Usaha budidaya ikan nila yang berada di Desa Dermayu, Kabupaten Wonosobo ini merupakan usaha budidaya yang mulai berdiri pada tahun 2018. Budidaya ikan nila Bapak Eru telah diperoleh informasi mengenai jenis produk akhir komoditas ikan nila yang diterima oleh konsumen dan saluran pemasarannya. Untuk produk akhir yang dipasarkan adalah nila segar dan masakan ikan nila yang pengolah menjadi makanan siap konsumsi. Sistem transaksi hasil pembudidaya ikan nila di Desa Dermayu, Karangrejo, RT 3 RW 3, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ini menggunakan sistem pembayaran tunai. Saran, memperbanyak jumlah ikan nila agar kebutuhan masyarakat terpenuhi serta ada jumlah yang pasti setiap harinya dan memperluas pemasaran tidak hanya pada dasar ikan
tidak hanya pada pasar ikan Kecamatan Kertek dan pasar ikan Kecamatan Silomerto saja. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.